Nyonya, mobil di belakang tidak bisa dihindari. Aku menggajimu bukan untuk dengar kata-kata itu. Baik. Kasih tahu orang-orang tua di papan tulis. Kalau sesuatu terjadi padaku, mereka juga tidak akan lepas begitu saja. Rubah tua itu kerjasama untuk gertak seorang janda sepertiku. Bagus sekali. Hati-hati. Nyonya, lari. Apa sudah berakhir? Sungguh merepotkan. Siapa kau? Hiya! Hiya! Bangunlah. Bangunlah. Nia, aku pasti akan membawamu kembali. Jangan tidur. Aku mohon. Ferdi, mereka semua mati. Itu Juan finansial. Mereka kacaukan kami. Nia. Ini Jangan lupakan aku. Nia. Nia. Bangun, Nia. 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 Bangun. Sungguh merepotkan.
Kau siapa? Aku yang menolongmu. Kau yang menolongku. Orang yang mencekikku sudah mati. Lalu? Nyonya, baju yang diminta telah disetrika. Nyonya, baju yang diminta telah disetrika. Keluar. Baik. Apa itu perlu? Aku tidak mau orang-orang tua itu tahu kalau pria yang aku bawa semalam itu buronan yang terluka yang kabur dari pembunuh. Pakai ini. Mulai hari ini kau jadi pengawal pribadiku. Ikut aku. Tapi aku mahal dan membawa banyak masalah. Akan kugaji berapapun. Untuk masalah, kedepannya akan banyak. Baik. Setiap pria pasti punya rahasia. Aku akan bilang ini. Aku ambil kerja ini cuma sebulan. 3 bulan. Maaf, ada hal lain yang harus dilakukan. 3 bulan. Setelah itu, akan kukabulkan permintaanmu. Aku mau balas dendam. Aku bisa bantu? Kau tidak bisa. Mereka sangat kuat. Aku bisa bantu. Bahkan kalau itu huan finansial. 3 bulan. Setuju. Nyonya, rapat dewan akan dimulai. Aku tahu. Baiklah. Tetaplah di sini, tunggu aku kembali. Itu huan finansial. Huan finansial. Konflik ini tidak bisa didamaikan. Bu Ketua, kau terlambat. Iya, kami para orang tua sudah menunggu selama setengah jam penuh. Kalau bukan karena Ketua... Kalau tidak mau menunggu, keluarlah. Dan pengingat untuk semua, Ketua yang kalian bicarakan, yang juga suamiku, sudah mati. Ketua saat ini adalah aku. Mulai hari ini, aku yang bertanggung jawab atas huan finansial. Mulai hari ini, aku yang bertanggung jawab atas huan finansial. Situasi terkini perusahaan seperti ini. Bu Ketua, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, aku akan pecat kalian para orang tua. Kau... Jangan marah begitu. Akan sangat membosankan kalau kau mati karena emosi. Sebelum aku bertindak. Ayo. Jalan kecil ini mau menjatuhkan kita satu persatu. Siapa yang tidak mau ambil untung? Huan finansial untuk pribadi. Satu-satunya rencana itu ambil untung dari kelemahannya. Setelah suaminya mati, menyerang lebih dulu. Mulai hari ini, dia... Kau bisa panggil aku Teh. Mulai hari ini, keamananku akan ditangani oleh Ferdi. Pak Coki, biarkan dia tinggal di kamar sebelahku. Baik. Kau bisa atur sisanya. Kerja yang baik.
Ini sudah lama. Nita, kau sebenarnya di mana? Ibu sekarang CEO dari Huan Finansial. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku pasti akan menemukanmu. Kau mau apa? Maafkan aku, Ibu Jenny. Maafkan aku, Ibu Jenny. Bu Jenny, ada penyusup di keamanan pribadimu. Sepertinya ini akan lebih mahal. Lebih mahal? Kenapa? Apa kau tidak mampu? Tentu aku mampu. Sepertinya rencana keamananmu perlu untuk diatur ulang. Kau saja yang ngurus. Dan lain kali kalau bicara, jangan bertele-tele. Nyonya akan keluar, tetap waspada. Turunkan aku di lobi. Mereka tidak akan berani sentuh aku di dalam perusahaan. Baik. Bu Jenny, berhenti. Bu Jenny, berhenti. Tidak apa-apa. Mari bicara di lantai atas. Bicaralah, kenapa perlu ketemu aku dengan mendesak? Sekarang kau tahu, CEO dari Huan Finansial, tentu ada banyak hal yang harus aku laporkan padamu. Kalian mau lihat aku mati ya? Bu Jenny, kau bercanda. Ku dengar pengawal barumu cukup tangguh. Bagaimana kami berani? Kita semua pebisnis dan rukun datangkan kekayaan. Bu Jenny, investasi perusahaan sebelumnya di sekolah pegunungan itu telah selesai. Tinggal tunggu kau ke sana untuk meresmikan. Aku tahu itu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Kalau sudah rapat ditutup. Pak Kyo, wanita ini sangat sombong. Sombong? Aku dengar jalan menuju sekolah pegunungan itu sering sekali terjadi longsor. Kerjamu bagus, aku sangat puas. Kau akan sibuk mulai sekarang. Nyonya, aku naik duluan. Tunggu. Ikutlah denganku ke gunung besok. Kau sendiri saja. Baik. Hei Ferdi, kau sangat tampan dan kemampuanmu sangat bagus. Apa kau tidak punya pacar? Tidak. Sungguh disia-siakan. Gimana kalau aku jadi sugar mamimu? Kujamin itu lebih baik dari yang lain. Awas!
Hei, bangunlah. Bangunlah. Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Apa kau bisa bangun? Jangan tidur. Aku bawa kau turun gunung. Kau pasti satu-satunya orang di dunia ini yang tidak mau aku mati. Omong kosong. Kau masih utang gaji padaku sebulan. Jadi kalau aku tidak kasih padamu, kau tidak akan pergi kan? Jangan bahas itu sekarang. Ayo turun gunung dulu. Ferdi, aku kedinginan. Astaga, hipotermia. Ferdi, Kau harus ganti baju. Diamlah, kalau mau hidup, jangan banyak bergerak. Kau sudah bangun? berbaliklah. Semua wanita sama. Apa yang disembunyikan? Apa yang terjadi semalam jangan sampai kesebar, paham? Paham, Nyonya. Kalung? Ini kalungnya. Kenapa kau punya kalung putriku? Putrimu? Nyonya, kau tidak cukup tua untuk punya putri. Itu tidak penting. Bagaimana kalung ini bisa ada padamu? Temanku memberikan ini sebelum dia mati. Apa dia perempuan? Sekitar 17 tahun? Benar. Dia juga punya tanda lahir segitiga di pahanya. Kau tadi bilang sebelum dia mati? Dia sudah meninggal. Nyonya. Nyonya. Mungkinkah dia adalah kerabat Nia? Kau sudah sadar? Mau hubungi seseorang untukmu? Apa hubunganmu dengan dia? Maksudmu Nia? Nia? Apa itu nama baru Nita? Nia, dia. Siap. Serang. Iya. Baiklah. Nomor 17 dan 18 kerja bagus. Makan tambahan malam ini. Adik jangan menangis, kita sudah bebas. Nia dia. Nia dia. Orang yang berharga bagiku. Pergilah.
Nyonya, kesehatanmu... Bilang keluar! Baik. Nita! Gimana dia bisa mati? Di misi terakhir kami dikhianati atasan kami. Siapa atasan kalian? Huan Finansial. Maaf Nyonya, aku akan bawakan yang baru. Aku ingin balaskan dendam Nita. Apa kau serius? Tentu saja. Tapi sekarang waktunya. Aku harap kau tepati janjimu. Kau keterlaluan. Aku sudah pernah melakukannya. Nyonya. Aku sudah pernah melakukannya. Nyonya. Kenapa? Artinya kau boleh begitu? Ferdi, aku kedinginan. Nia, orang terpenting buatku. Bersiaplah, kita ke perusahaan. Nyonya sudah pergi. Ferdi, mulai hari ini kau tidak perlu ikut aku. Mulai hari ini kau tidak perlu ikut aku. Nyonya, apa maksudmu? Seperti yang kubilang. Nyonya. Ferdi, kau adalah anggota Nita. Itu sebabnya aku harus melindungimu. Jadi kau selamatkan aku karena ini? Nyonya. Ayo jalan. Jangan kira aku tidak tahu soal serangkaian tindakan Huan Finansial baru-baru ini yang akibatkan satuan tugas khusus benar-benar musnah. Siapa dalangnya? Aku perlu laporannya. Bu Jenny, beberapa hal tidak bisa ditunjukkan. Jangan kira aku tidak tahu transaksi gelapmu. Aku mau laporannya. Jadi Pak Gio, apa itu kau? Betul. Itu aku. Karena Bu Jenny ingin laporan ini, aku akan berikan. Tapi aku tidak tahu Anda mau datang mengambilnya. Coba saja. Baik, karena Bu Jenny mau melihat laporannya, maka datanglah ke rumahku. Maaf Bu Ketua, aku selalu gugup. Di sini juga aman. Kurasa tidak perlu membawa penjagamu. Kalau aku menolak? Kalau begitu, dokumennya jadi usang. Aku sulit menemukannya. Hah? Di belakang saja. Baik, Bu Ketua, silahkan.
Sepertinya Bu Ketua sangat mementingkan laporan ini. Kyo, kau harus dapatkan itu untuk Bu Ketua. Bu Ketua, tenanglah. Cuma aku lupa di mana aku menaruh dokumen itu. Aku jadi merepotkan Bu Ketua untuk menunggu. Aku akan mencarinya dulu. Aku cuma mau lihat laporannya. Aku punya waktu. Baiklah. Apa maksudnya ini? Oh iya, maafkan aku. Mereka ini adalah penjaga istriku. Dia tidak mau wanita lain masuk ke rumah kami. Bu Ketua, jangan tersinggung. Bagaimana kalau Anda tunggu di luar saja dulu? Kelihatannya seperti mau hujan. Kak Kyo, berapa lama dia harus menunggu? Tidak perlu buru-buru. Mari minum 2 cangkir teh dulu. Walau 81 perjalanan biksu sancang, dia tetap mau lihat laporannya. Kan tidak apa-apa menderita sedikit. Cuma Kak Kyo yang bisa begitu. Tapi kenapa Jenny sangat tertarik dengan laporan ini? Siapa peduli? Karena dia mendatangi kita, kita harus menekan kesombongannya. Bu Ketua, tunggu sebentar ya. Aku harus hati-hati mencarinya. Mari minum tehnya. Kami mau kasih payung, tidak bolehkah? Tidak boleh masuk. Kau? Mana Nyonya? Di dalam. Aku bilang jangan masuk. Mari minum tehnya. Aku mau lihat seberapa sombongnya dirimu. Kyo, teh ini nikmat sekali. Benarkah? Kalau begitu ayo minum lagi. Nikmat. Ayo, mari coba ini juga. Yang ini nikmat juga. Oh, Bu Ketua masih di luar. Biar saja kalau dia masih mau tunggu. Aku harus hati-hati memikirkannya. Kalau aku cemas dan tidak bisa ingat, bisa hilang selamanya. Benar. Laporan itu penting sekali. Hujan. Lalu kenapa? Hujan. Lalu kenapa? Oh, Bu Ketua, sabar sebentar ya. Aku mencari laporannya dulu sebentar. Mari, coba yang ini. Ini tambah lebat. Kami tidak buta. Tanpa perintah bos, meski hujan pisau, Anda harus tahan. 2 rubah tua sialan. Cepat atau lambat kalian akan membayarnya.
Nyonya, ambil payung ini. Nanti sakit kalau kena hujan terlalu lama. Ini properti pribadi, keluar. Mereka masih di dalam. Bu Ketua, pergi saja kalau tidak bisa menunggu. Karena yang Anda cari itu sulit ditemukan. Iya, Bu Ketua. Kalau Anda menginginkannya, Anda harus tunggu lebih lama. Nyonya, silakan. Oh, Bu Ketua kenapa bisa masuk? Mari, duduklah. Mari minum teh. Aku lelah mencarinya. Aku minum teh sedikit dan sekarang mau cari lagi, ya. Mana yang ku minta? Bu Ketua, buru-buru sekali. Aku sudah bilang kan, aku lelah. Harus istirahat sebentar. Kyo, kau keterlaluan. Sepertinya tidak bisa ditemukan hari ini. Bu Jenny, bagaimana kalau Anda tahu harusnya Anda berikan Pak Kyo pijatan. Mungkin kalau dia mau, laporan itu bisa ditemukan. Dasar brengsek. Sialan, sudah lama ku tahan. Aduh. Apa harus aku ulangi? Tidak perlu. Tidak perlu. Sepertinya tidak sulit mencarinya. Pak Kyo. Iya. Ayo pergi. Sampah. Banyak orang di luar. Tidak ada yang bisa menghentikan satu pengawal. Pria itu tidak mudah dihadapi. Si bajingan Jenny itu, dia yang menyelamatkannya. Sepertinya duri ini harus dicabut dulu. Ayo ke pasar gelap. Aku mau tahu semua informasi pengawal ini. Karena Anda harus menahan begitu banyak penghinaan. Tidak dibuka dan dilihat. Di misi akhir kami dihianati atasan kami. Siapa atasanmu? Huan Finansial. Jangan buru-buru, nanti kulihat di kantor. Sekarang bukan waktu yang tepat. Akan lebih baik lagi kalau kau dan Nita tidak. Ada masalah? Tidak ada. Apalagi? Bu Ketua, aku tidak sangka pria di sampingmu. Masalah besar. Kau selidiki orangku? Mana berani. Apa dia tahu orang yang dilindunginya itu adalah musuhnya? Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Kalian keluarlah. Baik. Kyo, jangan kau ikut campur. Ikut campur? Setauku dia buronan internasional. Meski kita yang melakukannya, nanti dia yang disalahkan. Katakan, kalau aku mengungkapkan ini... Kau mau mati? Oh, Bu Ketua, peduli sekali dengan pengawalmu. Kelihatannya kemampuannya bukan di tangan saja.
Bicaralah apa maumu. Mudah saja. Pecat dia. Aku tidak peduli dia kemana. Begini saja, Bu Ketua bisa pilih, aku publikasikan dia atau kukatakan padanya, identitasmu. Aku dengar, dia punya banyak saudara dan mereka sangat dekat. Jumlahnya juga banyak. Kira-kira bagaimana kalau dia tahu Anda adalah musuhnya? Apakah dia akan membunuh Anda? Atau... Bu Ketua, cepat buat pilihan. Kau bisa berjanji? Masuk mobil. Nyonya, Ferdi, pergilah. apa yang Anda katakan? Ku bilang pergilah. Krisis sudah berakhir, sudah aman. Kau tidak diperlukan lagi. Berakhir? Aku dicegat tidak bisa masuk kena hujan dengan mudah Anda bilang selesai. Sama saja bilang tanpa bergerak tidak tahu pembunuh datang dari mana tapi tetap aman. Aku bilang kau tidak diperlukan lagi. Tapi kau ini satu-satunya keluarga dia. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak bisa jelaskan padanya. Jadi kau cuma khawatir tidak bisa menjelaskan ke Nita, begitu? Tidak. Sebenarnya aku... Cukup. Betul kan? Sekarang juga aku umumkan secara resmi. Kau dipecat. Nyonya, apa kita bawa dia kembali? Tidak perlu. Ayo pergi. Cepat ke pabrik terbengkalai. Nyonya dalam bahaya. Jangan takut, Nyonya. Ini aku.
Kau hancurkan rencanaku, ha? Kau harus membayar kehancuran rencanaku. Bayar kehancuran rencanaku. Kau harus membayar kehancuran rencanaku. Kau kira bisa bertarung? Ayo, pukul aku lagi biar ku lihat. Sebrengsek apa kau ini? Cuy! Kalau bukan karenamu, sudah lama aku ada di posisinya. Denganmu rendah, cuy. Kulitmu gatal, ha? Aku janji kau tidak akan selamat. Iya. Oh, iya. Kau peduli sekali dengan Jenny sialan itu. Tapi ada satu hal yang kau tidak tahu, kan? Kau cuma tahu dia itu ibu ketua. Apa kau tahu perusahaannya? Ha? Aku tidak mau tahu. Tidak. Percayalah, kau pasti mau tahu. Dia... Pak, ada masalah, Pak. Kenapa kau datang-datang panik, ha? Rumah saat ini sudah dikepung oleh polisi. Bu Jenny juga membawa orangnya ke sana. Apa katamu? Nyonya, 1 jam lagi ada rapat di perusahaan. Kau mau menundanya? Tidak, aku akan ke sana sekarang. Rapat akan berjalan sesuai jadwal. Baik. Halo? Bu Jenny, anak buahmu sudah pergi? Apa kau baik-baik saja? Hah? Darmin, kalau cuma ini yang ingin kau bicarakan, lebih baik tidak usah bicara. Bu Jenny benar-benar berhati batu. Bahkan saat anak buahnya akan mati, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Kau bilang apa? Pengawalmu itu ada di tempat Kyo. Kalau dia bisa menahan, dia mungkin masih hidup. Darmin, kau cari mati ya? Bu Jenny, kali ini aku ada di pihakmu, memberimu peringatan. Di pihakku? Kau jelas-jelas bersama Kyo. Cuma ada keuntungan abadi di dunia ini. 2% saham Huan Finansial. Aku akan beritahu di mana pengawalmu ditahan. Sepakat. Di mana dia? Aku sudah bilang, pengawal ini sangat berharga. Si bodoh Kyo itu tidak mau percaya. Alamatnya sudah aku kirim. Bu Jenny, senang berbisnis denganmu. Ferdi! Jenny, kau... Nyonya, mereka bilang kau dalam bahaya. Itu sebabnya aku bergegas ke sini. Tidak usah bicara, aku tahu semuanya. Aku antar kau pulang ya. Bawa dia ke kantor polisi. Baik. Gimana kau ngatur urusan di pihak Kyo? Harap tenang, Nyonya. Aku jamin pada waktunya dia tidak akan bisa ungkapkan informasi apapun soal Ferdi. Dokter? Jangan khawatir, Bu Jenny. Pak Ferdi fisiknya kuat. Lukanya itu cuma luka luar saja. Istirahat beberapa hari. Olesi obat, dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya, terima kasih. Aku pergi sekarang. Pergi? Kenapa pergi? Nyonya gunakan 2% saham perusahaan untuk menyelamatkanmu. Diamlah, keluar. Berbaringlah biar aku oleskan obatnya. Baby, I'm falling head over heels, looking for Nyonya, to let you know just how terima kasih. Tapi I wish I was holding
Bisa kau biarkan aku di sini, tidak akan meninggalkanmu. right time at the right moment. Bisa kau biarkan aku di sini, tidak akan meninggalkanmu. Right time at the right moment. Tidak. Kau mau apa? Nyonya, Hei Ferdi, tenanglah. Tenanglah. Hei aku. Aku ibunya Nita. lalu kenapa? Kenapa katamu? Lepasin. Nyonya, aku rasa kau salah paham. Nita dan aku seperti saudara, kawan seperjuangan. Bukan hubungan yang seperti kau bayangkan. Kau bukan pacar Nita. Bukan. Tapi aku 10 tahun lebih tua darimu. Lalu kenapa? Nyonya terlihat sangat muda. Ya, cantik luar dalam. Nyonya akan keluar, tetap waspada. I can feel you every time. 너가 원한다면 두 눈이 마주친 지금 이 순간 I can make you fall in love. 갈수록 더 가파오는 숨 너도 알고 있잖아. 느껴지는 걸 숨기려고 해서 Baby 내게 웃어줄 때마다 바보처럼 웃는 걸 계속 빠져드는 걸 벗어날 수 없어 머리가 든 너란 꿈을 숨길 수가 없어 모두 말해줄게 너에게 눈이 부시게도 넌 Yeah you're my beauty. Jenny, kau tidak serius di perusahaan ini? Benar, kau bawa Pak Kyo ke penjara demi seorang pria. Apa kau tahu berapa besar insiden ini buat harga saham perusahaan Anjok? Penjahat harus hadapi hukum. Apa ada masalah soal itu? Tidak ada. Tapi kau harus tanggung jawab atas ulahmu. Tanggung jawab pada kami semua pemegang saham. Dan juga Dewan Direksi. Itu dia. Dia yang membuatku kehilangan segalanya. Bunuh dia. Wanita jahat ini, hajar dia sampai mati. Bu Jenny. Wanita jahat ini. Nyonya. Nyonya, kau tidak apa-apa? Tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Kenapa kau kesini? Tiba-tiba ada banyak wartawan di luar pintu. Aku rasa ada yang tidak beres. Jadi aku datang memeriksa. Ayo pergi. Pak Darmin, kita akan selesaikan ini satu persatu. Orang-orang tidak berguna. 마주보고 서 있는데도 마음까지 보이지 않아 Nyonya, kita harus pergi. 빈 시간마다 Bu Jenny, Bu Jenny. Bu Jenny, boleh bertanya soal gejolak pasar saham ini sebagai kepala Huan Finansial, apa yang mau Anda sampaikan? Kepala Huan Finansial. Nyonya sudah kembali. Kalian boleh pergi duluan. Kau bisa bertanya apapun. Kenapa
Aku tanya kenapa? Kenapa kau kepala Huan Finansial? Kenapa sembunyikan dariku begitu lama? Bicaralah. Bicaralah. Aku tidak mau melihatmu menjadi seperti ini. Ferdi. Jangan bergerak. Bergerak lagi, akan kubunuh kau sekarang juga. Ferdi, kau harus mempercayaiku. Percaya padamu? Bagaimana bisa harap aku percaya padamu? Kau sudah membohongiku sejak awal. Kau tahu itu. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Mulai sekarang, kau denganku putus untuk selamanya. Nyonya, jangan berdiri di tengah hujan terlalu lama. Kau akan sakit. Nyonya, kenapa tidak bicara sebenarnya pada Pak Ferdi? Bilang hanya akan menyakiti dia. Akan aku selesaikan ini sendirian. Tapi... Pak Ferdi, boleh aku menemuimu? Nyonya akan keluar, tetap waspada. Nyonya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan tinggal di perusahaan sementara waktu. Baik. Kali ini tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Pak Deo, wanita itu Jenny sudah gila. Dia tidak peduli dengan harga saham. Dia cuma mau menjatuhkan kita. Aku tidak bodoh. Kita ini sama, Pak Deo. Kalau aku mati, perusahaan akan jadi milik dia sepenuhnya. Kau harus bantu aku. Bu Ketua. Pak Zaki, kau sudah sangat jelas sama situasinya. Apa kau akan pergi sendiri atau harus kuantar? Pak Darmin, kau yang buat kekacauan ini sendiri. Aku tidak bisa bantu. Kau urus sendiri. Bu Ketua. Bu Ketua. Pak Darmin. Pak Darmin, sekarang. Jenny, kalau terus begini, Huan Finansial bakal hancur. Kau sengaja melakukannya. Kau sengaja mencoba menghancurkan Huan Finansial. Kau sengaja mencoba menghancurkan Huan Finansial. Benar. Tidak cuma akan menghancurkan Huan Finansial, aku juga akan menyeretmu. 10 tahun yang lalu putrimu hilang, itulah suamimu. Tidak ada hubungannya dengan aku. Hilangnya putriku tidak ada hubungannya sama kau. Tapi kematian putriku, rencana yang kau dan Kyo susun. Omong kosong. Aku bahkan tidak tahu siapa putrimu. Mana mungkin aku? Ini... Jangan buru-buru. Kita minum teh dulu beberapa cangkir. Perjalanan biksu Cancang harus melewati 81 kesulitan. Dia sangat menginginkan dokumen ini. Jadi dia harus menderita sedikit. Memang harus kau, saudara Kyo.
Tapi kenapa Jenny ini begitu tertarik dengan laporan ini? Siapa yang peduli? Karena dia datang hari ini, maka kita harus memberikan dia pelajaran, ya kan? Ini dari laporan itu. Yang terbaring di sini, itu adalah putriku. Tidak heran. Kau begitu bersikeras mau melihat laporan itu. Aku mengerti. Kau coba buat. Aku peringatkan Jenny. Sebaiknya kau jangan lakukan itu. Kalau kau ungkapkan file-file ini, kau juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Aku tahu. Itulah sebabnya aku akan membawamu ke neraka. Apa yang kau mau? Pak Ferdi, aku harap kau bisa bantu Nyonya. Nyonya tidak izinkan aku memberitahumu. Dia tidak pernah berniat menipumu. Tujuanmu itu juga tujuan dia. Sekarang cuma kau yang bisa membantunya. Kalau tidak dia akan mati. Kau tahu putri Nyonya Nita itu kenapa bisa sampai hilang? Halo, apa kau sudah menemukan putriku? Seseorang menggunakan Nita buat mengancamku untuk menyerahkan posisiku sebagai pewaris perusahaan. Aku menolak. Apa maksudmu kau menolak? Itu satu-satunya putrimu. Apa maksudmu menolak? Nita cuma korban persaingan perusahaan. Jadi obsesi Nyonya selama ini buat menghancurkan Huan Finansial. Kenapa dia tidak bilang padaku semuanya ini? Karena Huan Finansial terlalu kuat. Sangat kuat. Hingga Nyonya harus mengorbankan segalanya cuma buat menyeret dia. Maksudmu, arsip rahasia Huan Finansial cuma bisa dibuka oleh keputusan Dewan Direksi? Jadi Nyonya berniat jadi Ratu Tawon di sarangnya. Lalu mengungkap semua urusan kotor keuangan global ke publik. Tapi harga buat melakukannya, itu Nyonya sebagai kepala perusahaan pada akhirnya juga akan terseret. Itulah sebabnya Nyonya sembunyikan semuanya. Dia tidak mau menyeretmu. Pak Ferdi, aku mohon. Bu Ketua, kau mau pergi kemana, ha? Bos, apa yang kau minta sudah siap. Darmin, Bu Jenny, jangan bergerak atau hati-hati. Bom! Kau tidak sangka kan? Aku pemenang terakhirnya. Masih mau coba jatuhkan Huan Finansial. Bahkan Tuhan pun tidak di pihakmu. bicara. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kau mau apa? Bu Jenny memang orang yang cerdas. Awalnya aku cuma mau menyingkirkanmu secara langsung. Tapi mengingat ada orang yang sulit di sebelahmu, aku harus merepotkan Bu Jenny untuk melakukan satu hal lagi. Dia sudah meninggalkan jabatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Begitukah? Kalau begitu, semua adegan yang sudah aku siapkan sia-sia dong. Tapi Bu Jenny, aku lihat kau cukup menawan. Membuat jari-jariku gatal. Sebelum kau mati, kenapa tidak? Sungguh kejam. Bu Jenny, jangan teriak sekarang. Aku akan biarkan kau teriak sepuasnya nanti. Karena Bu Jenny tidak mau bicara apa-apa. Kalau begitu jangan salahkan aku. Karena kasar. Darmin, kau akan mati mengenaskan. Awas. Awas.
Akhirnya aku datang. Ayo. Berhenti. Kalau melangkah lagi aku akan... Selamat malam. Larilah, ada bom di tubuhku. Ini sangat berbahaya. Itu semuanya palsu. Cukup buat menipu amatir. Bukannya itu palsu? Aku takut kau tegang. Bagaimana? Kita harus menangani. Di mana filenya? Ini ambillah. Sudah jadi berat? Ini file perusahaan yang bisa mengirim orang ini ke penjara untuk waktu yang lama. Ayo, Pak Darmin. Nikmati waktu terakhirmu. Ayo pergi. Kalian bodoh. Matilah. Bos, apa yang kau minta sudah siap. Apa benda ini benar-benar sekuat itu? Jangan khawatir, cuma sekali tekan saja. Boom. Bagus. Matilah kalian. Barang berharga seperti ini aku kembalikan. Ada di dalam sakumu. Ayo, Pak Darmin. Nikmati waktu terakhirmu. Apa? Laporan terbaru dari Warta Keuangan. Perusahaan One Financial umumkan penghapusan saham dari bursa kemarin. Kekuatan kriminal internalnya juga telah diberantas sepenuhnya. Bu Jenny secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan sumbangkan seluruh aset perusahaan One Financial. Jadi di sini kau sembunyi? Aku lebih suka kau memanggilku dengan sebutan terhormat. Tentu saja tidak masalah. Nyonya.